Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Ekawati, biasa dipanggil Susi. Kelas Manajemen 4, nomor BP 18 10 11 55 3101 96 dengan mata kuliah riset bisnis atau metodologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Baiklah, dengan pertemuan pertama dengan judul metodologi penelitian. Filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani, philos yang artinya cinta dan suka, sophia, pengetahuan atau kebenaran. Maka, filosofia adalah cinta pada pengetahuan, kebijakan atau kebenaran. Filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikiran atau alam berpikir. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Apabila pengetahuan itu mempunyai sasaran yang tertentu, mempunyai metode atau pendekatan untuk mengkaji objek tersebut, sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka terbentuklah disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Yang kedua, metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuannya. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi: yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, memuji hipotesis dan menarik kesimpulan. Fungsi ilmu dalam pengetahuan: yang pertama, mengungkapkan suatu kebenaran. Yang kedua, adanya meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu fenomena. Yang ketiga, menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Yang keempat, memperkirakan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Yang kelima, mengendalikan fenomena agar sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, menerapkan suatu kondisi. Yang ketujuh, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan manusia yang masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh pengetahuan ada dua cara. Yang pertama, cara tradisional. Yang kedua, cara modern. Lalu ada cara coba-coba. Pertama, dipakai orang sebelum adanya kebudayaan. Yang kedua, apabila menghadapi persoalan atau masalah. Cara kekuasaan atau otoritas. Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang. Sumber pengetahuan tersebut dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat, baik formal maupun informal. Berdasarkan pengalaman pribadi, satu, pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Yang kedua, dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. Pengetahuan manusia diperoleh dengan menggunakan jalan pikirannya melalui induksi dan dedukasi. Yang pertama ada induksi, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua, dedukasi, yaitu pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum kepada khusus. Yang pertama, tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Kesimpulan, semua makhluk hidup akan mati, bersifat umum. Yang kedua, contoh dedukatif. Semua manusia akan mati, Aris adalah manusia. Kesimpulan, Aris akan mati, yang bersifat khusus. Langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ada tiga. Yang pertama, rasional. Kedua, empiris. Yang ketiga, sistematis. Manfaat mempelajari metode penelitian: pertama, terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi. Yang kedua, akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian. Yang ketiga, mampu mengevaluasi dan membentuk rekomendasi. Yang keempat, kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar. Langkah metode ilmiah: yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, merumuskan dengan sementara atau hipotesis. Yang ketiga, membuatkan apa yang telah diduga. Yang kelima, menarik kesimpulan. Berdasarkan tujuan ada 4 penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian prediktif. Yang keempat, penelitian analitik. Pada pertemuan kedua dengan judul riset bisnis atau metodologi. Etika penelitian dan gaya selingkuh.
Etika penelitian dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat moralitas. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh penelitian dalam melakukan riset. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi oleh penelitian dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Selanjutnya, beberapa nilai etika penelitian. Yang pertama, kejujuran bahan pustaka, data, pelaksanaan metode, prosedur penelitian, pengumpulan data, publikasi hasil. Yang kedua, objektivitas, upaya meminimalkan kesalahan atau bias dalam rancangan, percobaan, analisis, dan interpretasi data. Yang ketiga, integritas, tepati janji dan perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, ketelitian dalam proses penelitian. Secara teratur, catat pekerjaan Anda, misalnya kapan dan di mana. Yang kelima, keterbukaan, saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian. Yang keenam, penghargaan terhadap haki. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan. Yang kedelapan, publikasi yang tepatnya, hindari mempublikasikan penelitian yang sama berulang-ulang ke media. Yang kesembilan, pembinaan yang konstruktif. Yang kesepuluh, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Yang kesebelas, tanggung jawab sosial. Ke-12, tidak melakukan diskriminasi. Yang ke-13, kompetensi. Yang ke-14, legalitas. Yang ke-15, mengutamakan keselamatan manusia. Empat prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah. Yang kedua, plagiator adalah orangnya. Plagiator adalah orang, perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat. Faktor pendorong plagiarisme ada 3. Yang pertama, tekanan formal, informal untuk publikasi. Yang kedua, ketidaktahuan konsekuensi plagiarisme bagi korban dan plagiator. Yang ketiga, sistem sulit melawan plagiarisme. Tip menghindari plagiarisme. Yang pertama, buatlah karya tulis yang benar-benar berasal dari ide dan kreativitas sendiri. Yang kedua, bila mengutip pendapat atau gagasan orang lain ke dalam karya tulis. Yang keempat, semua kutipan harus dituliskan di dalam daftar pustaka yang letaknya paling belakang dari teks buku. Yang kelima, hindari melakukan copy paste materi atau naskah orang lain. Yang keenam, pilihlah kutipan yang tepat dan relevan. Akibat pelanggaran etika ada 6 cara. Yang pertama, pengucilan sosial. Yang kedua, pengucilan struktural. Yang ketiga, dihisap oleh Tuhan. Yang keempat, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Yang kelima, tidak menghormati responden atau sumber informasi. Yang keenam, sanksi bisa dicabut gelar akademiknya penarik artikel. Gaya selingkung, pedoman penyusun karya ilmiah. Pada dasarnya, terdapat 4 kelompok komponen yang menentukan gaya selingkung suatu berkala. Yang pertama, perwajahan dan format. Yang kedua, pola penulisan. Yang ketiga, kedalaman dan kerincian penyajian. Perkembangan teknologi juga berdampak besar terhadap pemaparan gaya selingkung. Lalu, dengan kemajuan teknik percetakan, keadaan produksi dan perdagangan kertas dan pembakuan universal akan menentukan kesinambungan gaya selingkung. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.